Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita kembali membahas tentang penerapan hukum Newton ya pada bidang datar yang kasar, di mana terdapat dua buah benda yang dihubungkan dengan tali, kemudian ditarik dengan sebuah gaya. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Pada gambar samping, ada dua buah kubus dihubungkan dengan tali, di mana massa benda 1 adalah 4 kg, massa benda 2 adalah 2 kg. Koefisien gesekan benda 1 terhadap lantai adalah 0,1 dan koefisien gesekan benda 2 terhadap lantai itu adalah 0,2. Kemudian kedua benda ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton dengan arah horizontal. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah percepatan sistem B tegangan tali. Oke, untuk langkah pertama, kita membuat diketahui dulu ya untuk komponen-komponen yang ada pada soal atau variabel-variabel yang ada pada soal. Oke, langsung kita buat. Ini dia. Diketahui M1-nya 4 kilo. Jadi kita buat M1 4 kilo. Ada benda 2-nya 2 kilo, jadi M2-nya juga 2 kilo. Koefisien gesekan itu dilambangkan dengan nu K. Jadi karena benda 1 kita buat dengan nu K1 sama dengan 0,1. Kemudian ada koefisien gesekan benda 2 itu dilambangkan dengan nu K2 sama dengan 0,2. Ada gaya yang menarik itu dilambangkan dengan F 100 Newton. Dan percepatan gravitasi bumi itu dilambangkan dengan G, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditentukan A itu percepatan atau dilambangkan dengan A, B tegangan tali atau dilambangkan dengan D. Selanjutnya kita mengolah gambar ya. Nah, untuk mengolah gambar ini, kita harus menggambar garis-garis gaya yang bekerja pada sistem. Untuk langkah pertamanya, kita tentukan terlebih dahulu arah gerakan dari kedua benda ini ya. Ingat, dia ditarik dengan gaya 100 Newton ke arah kanan. Tentu, gerakan sistem ini akan mengarah ke kanan ya. Maka kita gambarkan berupa garis yang mengarah ke kanan. Ini dia, kita gambarkan. Kita beri keterangan, di situ adalah arah gerakan benda. Dan selanjutnya kita mulai mengolah untuk benda satunya terlebih dahulu ya. Yang pertama kali kita gambarkan terlebih dahulu gambar garis gaya garis gaya berat ya. Ingat, gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Ini dia W1. Kemudian dia juga akan memiliki gaya normal yaitu N1 mengarah ke atas, di mana arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap bidang. Nah, berikutnya, karena lantainya kasar, maka terjadi gaya gesekan. Nah, gaya gesekan itu selalu melawan arah gerak benda ya. Jadi bendanya ini bergerak ke arah kanan. Maka gaya gesekannya akan mengarah ke sebelah kiri. Kita gambarkan berupa garis seperti ini. Kita beri kode FK1 atau gaya gesekan kinetik benda 1. Nah, dan perlu diingat juga bahwa kedua buah benda dihubungkan dengan tali, maka nanti akan muncul yang namanya tegangan tali. Ini dia, tegangan tali kita gambarkan seperti ini. Setelah menyelesaikan pada benda 1, selanjutnya kita menuju ke benda 2. Sama seperti sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu gambar garis gaya berat. Nah, ini dia selalu mengarah ke bawah ya. Untuk gaya berat benda 2 pun itu mengarah ke bawah. Kemudian ada gaya normal juga, ini mengarah ke atas untuk benda 2. Kemudian untuk gaya gesekan karena benda 2 juga bergerak ke kanan, maka gaya gesekan untuk benda 2 ini itu mengarah ke kiri. Kita lambangkan dengan FK2 ya. Nah, ingat dia juga dihubungkan dengan tali, maka kita perlu menggambarkan gaya tegangan tali. Ini dia. Sep. Oke, diketahui sudah, gambarnya sudah. Berarti selanjutnya tinggal kita melakukan penyelesaian lagi. Untuk menyelesaikan soal ini, jangan lupa bahwa panduan kita adalah gambar yang sudah kita kelola tadi. Kemudian komponen yang kita ketahui tadi ya, yang di depan kita buat. Oke, kita mulai dari benda 1. Kita tinjau benda 1. Untuk benda 1, kita meninjaunya dari dua arah ya, ada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Yang perlu diingat bahwa benda ini
hanya melakukan gerakan arah horizontal, tidak ada gerakan arah vertikal. Makanya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Oke, kita mulai ya. Jadi sigma Fy itu sama dengan 0. Jadi kalian harus melihat pada benda satu yang arah gayanya itu vertikal atau tegak lurus. Di sini ada dua ya, ada N1 dan W1. Kita masukkan, ini dia. Lalu, untuk tanda negatif positifnya, perlu diingat bahwa untuk yang mengarah ke atas, itu kan mengarah ke sumbu Y positif pada diagram Cartesius, maka dia bernilai positif. Jadi N-nya bernilai positif karena mengarah ke sumbu Y positif. Dan untuk W itu mengarah ke bawah ya, jadi mengarah ke sumbu Y negatif, maka dia bernilai negatif. Nah, setelah menemukan persamaan seperti ini, pindahkanlah yang bernilai negatif ya. Ini dia. Jadi kita pindahkan adalah W1-nya, kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga persamaan ini menjadi N1 sama dengan W1. Dan kita masukkan lagi. Harus diingat-ingat ya bahwa rumus W itu sama dengan M1 dikali G. Kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita masukkan angka-angkanya. Dan angkanya kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Kita lihat M1-nya 4 kilo. Jadi kita ganti M1-nya dengan 4 kilo. Dan untuk nilai G itu ada 10, kita ganti dengan 10. 4 kali 10 sama dengan 40 Newton. Nah, selanjutnya kita meninjau sumbu X. Nah, sumbu X itu tidak sama dengan 0. Dia sama dengan M dikali A. Kenapa? Karena bendanya bergerak sepanjang garis horizontal atau sepanjang garis sumbu X. Oke, kita mulai ya. Jadi, sigma Fx sama dengan M1 dikali A ya. Nah, sekarang coba kalian cari pada benda satu yang gayanya bekerja pada arah horizontal. Ini di pada gambar 2 ya, nampak ada FK1 dan T. Ayo kita masukkan. Jadi T dikurang FK sama dengan FK1 ya, sama dengan M1 dikali A. T itu mengarah ke sumbu X positif, makanya dia bernilai positif, mengarah ke kanan ya. Kemudian FK1 itu mengarah ke kiri, sehingga dia bernilai negatif, sama dengan M1 dikali A. Oke. Selanjutnya, kalau udah seperti ini, maka kita buat T ini harus berdiri sendiri. Harus berdiri sendiri dan bernilai positif. Makanya kita pindahkan FK-nya ke ruas kanan. Ini dia setelah dipindahkan, FK bernilai positif ditambah M1 dikali A. Nah, setelah persamaan ini dapat, kalian harus ingat bahwa rumus dari gaya gesekan itu sendiri adalah nu K dikali N. Jadi untuk FK1 kalian ganti dengan nu K1 dikali N1. Kita ganti ya. Jadi T sama dengan nu K1 dikali N1 ditambah M1 dikali A. Setelah itu, kita masukkan nilainya ya. Jadi di sini ada di sebelah kanan. Jadi komponen diketahui ini coba lihat. Ada nilai nu K1 sama dengan 0,1. Jadi kita masukkan angkanya. Ini dia. Nu K1-nya 0,1. N1-nya sudah didapat di depan tadi. Ini dia 40. Kemudian ada M1-nya itu 4. A-nya tetap karena memang A-nya ini dicari nanti. Maka hasilnya ini 0,1 kali 40 itu hasilnya sama dengan 4. 4A, 4 dikali A itu sama dengan 4A. Dapatlah persamaan 1. Setelah menyelesaikan benda 1, kita harus menyelesaikan untuk benda 2 terlebih dahulu. Dan panduan kita tetap pada gambar tadi ya. Dan komponen-komponen yang diketahui tadi. Kita langsung. Untuk benda 2, sama seperti tadi, seperti sebelumnya, kita harus melihat dulu arah sumbu Y. Sumbu Y itu sama dengan 0 juga, karena memang benda 2 tidak melakukan gerakan arah vertikal. Nah, sekarang kita lihat pada benda 2, cari gaya-gaya yang bekerja pada arah vertikal. Itu ada 2 ya. Ada N2, kemudian ada W2. N2 mengarah ke sumbu Y positif, maka bernilai positif. Dan W2 mengarah ke Y negatif, maka bernilai negatif sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, dipindahkan yang bernilai negatif. Sehingga N2 sama dengan positif W2. Karena kalau pindah ruas itu tanda berubah.
Oke, rumusnya seperti sebelumnya ya. Berarti N2 sama dengan M2 dikali G. M2 nya ini dia yang saya kasih kode merah itu ada 2. Dan G-nya ini dia 10. Jadi kita masukkan angkanya menjadi N2 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20. Selanjutnya kita meninjau ke arah sumbu X. Kalian harus melihat pada benda 2 yang arah garis gayanya itu arah horizontal ya. Dalam hal ini ada 3 ya, ada T, ada FK2, kemudian ada F. Kita masukkan ketiganya, ini dia. Sigma Fx sama dengan M2 dikali A. Jadi F itu positif mengarah ke kanan, kemudian ada T mengarah ke kiri bernilai negatif, kemudian ada FK2 bernilai negatif juga karena mengarah ke kiri sama dengan M2 dikali A. Setelah mendapat persamaan ini, buatlah nilai T ini berdiri sendiri pada satu ruas dan bernilai positif. Nah, untuk membuatnya itu, maka T kita pindahkan ke kanan dan M2 dikali A kita pindahkan ke kiri. Ayo kita lakukan. Sehingga persamaan tersebut menjadi F min FK2 dikurang M2 dikali A sama dengan T. Jadi M2-nya M2 kali A tadi bernilai positif awalnya karena pindah ke kiri maka bernilai negatif. Ingat bahwa FK2 itu rumusnya nu K2 dikali N. Sehingga rumus ini akan menjadi F dikurang nu K2 dikali N2 dikurang M2 dikali A sama dengan T. Langkah selanjutnya kita masukkan angka-angkanya ya. Oke, ini dia. Ingat F itu di sini lihat ada di sebelah kanan ya, ada F sama dengan 100, kita ganti F-nya dengan 100. Kemudian nu K2 itu hasilnya 0,2, maka kita ganti nu K2 dengan 0,2. Dan N2 itu sudah didapat di perhitungan di hitungan di atas tadi ya, N sama dengan 20 Newton. Maka kita masukkan N-nya itu dengan 20. Kemudian dikurang M2, itu ingat M2 di sebelah kanan ini ada terlihat 2 kilo ya. Maka kita ganti juga bahwa M2 itu dengan 2. A-nya tidak diketahui, maka cukup kita tuliskan A saja dan sama dengan T. Kita selesaikan ya. Maka menjadi T sama dengan 100 dikurang 0,2 kali 20 itu 4 ya. Kemudian min 2A. 100 dikurang 4 itu adalah 96. Kemudian min 2A. Maka dapatlah namanya persamaan 2. Untuk langkah selanjutnya, kedua persamaan tadi kita kumpulkan. Ini dia, kita kumpulkan. Ini dia ya, ada persamaan 1, T sama dengan 4 ditambah 4A. Kemudian ada persamaan 2, T sama dengan 96 dikurang 2A. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi kita harus menulis persamaan 2 terlebih dahulu. Ini dia, kita tuliskan. T sama dengan 96 dikurang 2A. Ingat, T ini kita akan memasukkan persamaan 1. Jadi T persamaan 1 itu sama dengan 4 ditambah 4A. Jadi kita ganti T-nya dengan 4 plus 4A. Jadi kita ganti. Ini dia. Jadi T sebelah kiri ini sudah berganti menjadi 4 plus 4A sama dengan 96 dikurang 2A. Selanjutnya, yang sama-sama A kita letakkan di satu sisi dan yang tidak mengandung A itu kita taruh juga di satu sisi. Dalam hal ini saya akan memindahkan 2A ke sebelah kiri agar semuanya bernilai positif. Ini dia. Jadi 4A ditambah 2A, kemudian 96 dikurang 4, karena 4-nya pindah ke luas kanan jadi bernilai negatif ya. Jadi 4A ditambah 2A itu sama dengan 6A. Kemudian 96 dikurang 4 itu ada sama dengan 92. Maka A-nya sendiri menjadi 92 dibagi 6, hasilnya adalah 15,4 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk poin B, kita harus menghitung tegangan tali. Untuk tegangan tali, kita harus memasukkan nilai A yang kita dapat tadi 15,4 meter per sekon kuadrat ke dalam salah satu persamaan di bawah ini. Kalau saya biasanya dalam mengerjakan kontrol fisika akan selalu memilih rumus yang pendek biar mudah untuk perhitungan. Saya akan mengambil persamaan 1. Kita masukkan nilai A 15,4 meter per sekon kuadrat itu ke persamaan 1.
Ini ya. Kita tuliskan persamaan satunya terlebih dahulu. T sama dengan 4 ditambah 4A. Maka hanya kita ganti ya. Oke, sehingga persamaan jadi 4 ditambah 4 dikali 15,4. Persamaan tersebut menjadi 4 ditambah hasil dari perkalian 4 dikali 15,4 itu adalah 61,6. Sehingga tegangan tali didapatkan T sama dengan 65,6 Newton. Demikian pembahasan dari saya tentang penerapan hukum Newton kali ini ya. Kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Sebisanya saya akan membalas dan menjawabnya. Demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.